memahami konsep awal bilangan, serta mengetahui cara-cara di mana perkiraan itu penting dalam konsep bilangan, dan mengeksplorasi untuk dapat mengenali jumlah yang hilang. Apa itu subitasi? Subitizing di dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesia itu secara singkat adalah melihat berapa banyak secara instan ketika diperlihatkan suatu jumlah benda. Ini menurut Charles Fort dan lain di 2010. Dan apakah subitasi itu ada di dalam kurikulum? Ini kurikulum ini KD kelas 1 SD. Itu menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota kumpulan objek. Menyajikan bilangan cacah sampai dengan 99 yang bersesuaian dengan banyak anggota kumpulan objek yang disajikan. Ini untuk kelas 3, menjelaskan sifat operasi hitung pada bilangan. Jadi walaupun tidak tersurat, tapi tersirat di sini bahwa anak disuruh menjelaskan makna bilangan cacah untuk melihatnya sebagai anggota kumpulan objek. Sedangkan subitasi adalah ini melihat berapa banyak secara instan ketika diperlihatkan suatu kumpulan benda. Jadi subitasi itu ada di dalam kurikulum. Kegiatan membuka, saya punya 4 soal. Soal pertama adalah bola. Yang kedua adalah 63 kali 11. Di mana pengerjaannya adalah ketika dikali 11 itu 63 ini bisa kita pisah. Tinggal 6 tambah 3 sama dengan 9. 9-nya taruh di tengah, maka menjadi 693. Itu perkalian 11. Yang ketiga saya punya pola. Coklat. Kesininya ada 3, barisnya ada 6. Itu cukup untuk 18 orang. Dan yang terakhir adalah ada sekitar 180 ubin bundar. Bila ini ada soal, saya ingin salah satu peserta untuk memberikan tanggapan dari ini, 4 soal ini, mohon diurutkan dari sulit atau dari mudah dulu. Dari mudah ke sulit. Mana menurut Anda yang paling mudah dan menjadi yang paling sulit? Boleh saya minta pesertanya untuk memberi tanggapan, Bu Nurhayati, Bu Nuria? Pak, silakan Bapak Ibu yang sudah lihat tampilan di share screen-nya. Ini sudah disampaikan ada 4 soal. Dan Bapak Ibu diminta untuk mengurutkan dimulai dari hal yang termudah ya Pak Biro? Ya, dari termudah. Ya, dari termudah. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang sudah punya jawaban, boleh langsung di-unmute mic-nya, atau mic-nya dinyalakan, langsung saja dengan jawabannya. Mau dimulai dari urutan yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4 yang termudah, mulai dari nomor berapa? Ini tidak ada salah, tidak ada benar ya. Ini hanya kalau menurut Anda, mana yang paling mudah, menurut anak-anak, kira-kira kalau menurut anak-anak, mana yang paling sulit, mana yang paling mudah, urutannya. Tanggapannya? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Tia. Iya, tapi saya basicnya PJOK ya Pak. Cuman saya mencoba Pak. Ya. Di sini saya melihat yang termudah di sini adalah coklat. Yang coklat ya? Oh, pola ini lebih Pak. mudah. Iya Pak. Lebih mudah karena dia diselang dia, warnanya coklatnya gelap sama coklatnya muda. Oh, Kemudian polanya berbaris 6 dan ke bawah 3. Itu logika saya Pak, ini orang PJOK ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, tanggapannya ternyata memilih yang nomor 3 yang paling mudah.
Ada lagi Bapak Ibu yang mau menanggapi? Disilakan. Halo, Halo, silakan Pak. mohon izin untuk urutan yang paling muda itu dimulai dari angka 1, Satu, jumlah benda Jumlah dengan benda. angka. Hmm? Jumlah benda dengan angka sesuai. Hmm? Artinya 2 bola dengan angka 2 sesuai dengan jumlah yang terdapat pada gambar. Itu saja. Itu yang paling mudah. Ya, menurut saya itu yang paling mudah. Urutan selanjutnya sulit. Untuk selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu sesuai karena dia pada perkalian 11 itu akan sangat mudah. Bukan sangat mudah, tergantung anak sih. Iya. Akan mudah bagi anak untuk menentukan. Selanjutnya sesuai dengan urutan sih nomor 3. Kemudian yang paling sulit yang nomor 4 menentukan banyak ubin. Kalau tadi bentuknya mungkin persegi akan lebih mudah menurut saya, Pak Birul. Terima kasih Pak Supri. Ya, Jadi, jawabannya. kebetulan Pak Birul ini salah satu teman saya dulu waktu pelatihan di Tarakan, mungkin masih ingat Pak Birul. Salam sehat selalu. Ya, Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Pak Supri. Ya, Sesuai dengan urutan. Menurut Pak Supriyadi adalah sesuai dengan urutan nomor 1 lebih mudah, nomor 2, selanjutnya nomor 3 dan nomor 4. Kita akan coba lihat. Jadi sebenarnya ada 4 jenis konsep matematika. Yang pertama adalah mengembangkan pemahaman bilangan. Cara bilangan tersebut direpresentasikan dan jumlah yang diwakili bilangan tersebut. Jadi tepat apa yang disampaikan oleh Pak Supriyadi tadi. Begitu juga dengan Bu Badriah. Karena Bu Badriah melihatnya dari PJOK, maka terlihatnya adalah di warnanya yang lebih menyenangkan hingga Bu Badriah merasa bahwa yang pola akan jauh lebih mudah. Yang nomor 1 adalah bahwa sebenarnya anak-anak ketika masih kecil itu mereka butuh untuk direpresentasikan bahwa apa itu 2, apa itu 3. Contohnya adalah bola tersebut untuk mewakili bilangan tersebut. Yang kedua adalah mengembangkan akurasi, efisiensi, dan kepercayaan diri dalam berhitung secara mental dan tertulis. Seperti yang nomor 2. Terus selanjutnya adalah mengenali pola dan hubungan dalam matematika dan dunia nyata. Ini adalah pola bilangannya. 3 ke atas, ke sampingnya ada 6. Itu adalah pola-pola. Yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan untuk memperkirakan, membuat estimasi, serta memeriksa kelogisan hasil. Ini bagi siswa untuk membuat estimasi dan memperkirakan adalah butuh keberanian. Untuk mengatakan bahwa ubin tersebut ada 180. Itu butuh keberanian, butuh kepercayaan diri tinggi bagi seorang siswa. Apakah Anda sudah memikirkan hal berikut? Anak-anak merasa bahwa memperkirakan itu lebih menantang. Ini adalah kemampuan tingkat tinggi. Untuk dapat melakukan ini, anak-anak harus bisa memahami makna dan secara mental memanipulasi bilangan. Contohnya tadi, ketika ubinnya 180, sekitar 180, si anak-anak tidak akan mengatakan bahwa ubinnya ada 2000. Karena terlalu banyak. Menurut estimasi, menurut perkiraan terlalu banyak. Maka tidak logis hasilnya. Tapi ini adalah kemampuan tingkat tinggi bagi siswa. Mereka harus memperlihatkan ke atas atau ke bawah, misalnya ke 10, ke 100. Bagi mereka, soal yang nomor 2, seperti yang 63 kali 11 tadi, itu perlu direpresentasikan konkret dan gambar untuk membantu melihat bilangan yang abstrak. Karena bagi mereka, apa itu 63? Mereka masih belum paham. Apa itu 9? Mereka tidak paham bahwa 9
adalah mewakili jumlah barang sebanyak 9, maka dituliskan angka 9. Kita perlu merepresentasikan bilangan-bilangan tersebut dalam kehidupan nyata. Sekarang saya akan melakukan substitusi. Tujuannya adalah untuk memahami bahwa substitusi sangatlah penting dalam konsep awal bilangan. Saya akan peringatkan rangkaian titik-titik. Peserta menghitung banyak titik dengan cepat. Saya akan menutup kembali hanya dalam 1 detik. Coba lihat ketepatan kita dalam menghitung. Perhatikan bulatan berikut dan berapa bulatan yang Anda lihat. Berapa bulatan yang Anda lihat? 7, Pak. 7? Berapa? 9. Saya ulang ya. 9. Saya ulang ya. Iya. Berapa yang dilihat? 2, 3, 4. 7. 6, Pak. 7. 7, Pak. Betul 7? 7, Pak. Tepat. Iya, 7. 7. Bagaimana Anda bisa mengetahui jumlahnya secepat itu? Saya hanya ngasih waktu 1 detik. Ya kan? Saya hanya ngasih waktu 1 detik. Dan Anda tahu bahwa itu jumlahnya 7. Coba kita lakukan lagi. Coba kita lakukan lagi. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Berapa pertama dan kedua? 8 dan 9. 9, Pak. Yang pertama berapa? 8. Yang pertama 8, Pak. Yang pertama 8. Yang pertama 8. Yang pertama 9, Pak. Yang kedua? 9. Kedua 9, Pak. Yang pertama 9, yang kedua 9. 8, yang kedua 9. Saya 9 yang pertama, yang kedua 9. Menurut Pak Billy, tadi berapa Pak Billy? 9, Pak. Yang pertama, yang kedua 9. 8, yang kedua 9. Kita lihat, yang pertama adalah 8. Yang pertama 8, yang kedua 9. Tepat sekali apa yang disampaikan Pak Billy dan teman-teman. Padahal, saya ngasih tahunya hanya 1 detik saja. Gambar terus saya kasih hanya 1 detik saja. Coba kita lakukan lagi. Ini malah 3 gambar. 1, 7, 2, 7. 9. 8. 10. 7, 8, 10. 7, 8, 10, Pak. 7, 8, 10. 7, 8, 10. 10, iya, Pak. Yakin? Yakin. Ya, 7, 8, 10, Pak. Pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa mengetahui jumlahnya secepat itu? Saya melihatnya secara menyeluruh, Pak. Langsung kita melihat nampak jumlahnya langsung. Dari bentuknya itu kita sudah mengetahui begitu. Kita menjelaskan ya, Pak Birul, saya Pak Birul. langsung tertera ya 7, 8, 10. Pak Birul, saya Pak Birul. Satu-satu ya, Pak. Kayak bisa terdengar dengan jelas suaranya. Silakan Pak Billy. Pak Billy? Kalau saya Pak Birul, karena angka-angka ini memang sudah terekam di kepala kita. Dari sejak kecil sudah terekam. Karena kita belajar dari kecil. Karena kita masih ada di konteks pembelajaran ini Pak Birul ya. Bagaimana memperkenalkan angka-angka itu di dalam pelajaran. Kalau saya seperti itu Pak Birul. Masalahnya tidak ada angka. Halo Pak Birul. Pak. Ya, boleh. Ya, kalau saya melihat tadi itu polanya, Pak, pola.
Dia menurut polanya. Karena polanya saya hanya ngasih tahu waktu hanya 1 detik tiap gambar dan Anda mengetahui bahwa itu jumlahnya segitu karena dari polanya, Bu Badria. Begitu Bu Badria? Kalau menurut Bu Nuria, boleh saya kasih masukan? Bagaimana Anda bisa mengetahui jumlahnya seperti itu? Bu Nuria? Kalau itu di kelas awal kita ajarkan kelompokannya sudah jelas, gambar-gambarnya sangat jelas. Halo, Bu Nuria? Pengelompokannya itu udah jelas. Lalu untuk gambar-gambar yang Pak Birul buat itu di dalam pengelompokan itu udah jelas banget sih. Kalau itu di kelas awal udah jelas banget itu. Karena pengelompokannya Bu ya? Iya. Jadi yang pertama adalah menurut Pak Billy adalah karena bilangan tersebut sudah ada di dalam diri kita, itu bilangan-bilangan yang sudah tertanam dalam diri kita. Menurut Bu Badria adalah karena polanya itu sangat mudah untuk dikenali, dan menurut Bu Nuria adalah pengelompokannya yang sangat tepat. Maka kita mudah untuk menghitungnya. Kalau ini asli, gambar asli. Berapa telur dan berapa kue? 12,6 Pak Biro. 15. Kak Dedi? Telurnya berapa? 12. 6. 12, Telurnya 12, Pak. Telurnya 12, kuenya 6. Kuenya 6. Telurnya 6. Cepat sekali. Padahal dalam Nah, tadi dan tidak cukup waktu untuk menghitung. Bagaimana menurut Pak Dedi? Sesuai apa yang disebutkan oleh Bapak Ibu sebelumnya, polanya sudah terbentuk dan sudah ada berurutan begitu Pak Birul. Dan ada gambar-gambar sehingga memudahkan anak. Apakah Bapak Ibu sudah merasa feel? Bahwa ada rasa bahwa ini pelajaran menyenangkan kalau kita sampaikan pada anak-anak kita ini kelas awal. Betul. Ya, menyenangkan Pak. Menyenangkan. Menyenangkan sekali. Mereka mengetahui Anda lebih mudah paham dengan bentuk-bentuk seperti itu, Pak. Apalagi makanan-makanan itu yang kelihatan. 10 detik. Mengapa Anda tidak yakin dengan jumlah pohon? Begitupun dengan marshmallow. Karena tidak berurutan Pak Birul. Karena saya berurutan. Ya, kalau marshmallow-nya pertama gambarnya putih dan background-nya juga putih, sehingga itu memudahkan ketika kita melihat itu tulisan, melihat itu gambar. Oh, karena background dan warna marshmallow pun sama, sehingga kita Ya, tidak. kesulitan dalam menghitungnya dan tidak berurutan tadi, acak jumlahnya tidak teratur, tidak ada pola Pengaturan tempat, Pak. Polanya yang tidak diberikan, walaupun sudah terhimpun, polanya sudah teratur, sudah berpola, tapi tidak bisa maksudnya set size-nya terlalu besar. Kita tidak bisa melihatnya secara sekumpulan langsung. Hingga karena set size-nya terlalu besar, kita tidak bisa melakukan subitasi. Apa yang kita lakukan tadi di awal, yang kue, yang kotak, yang bulatan tadi, ini adalah subitasi. Sedangkan yang pohon dan marshmallow itu adalah perkiraan dan estimasi.
kita tidak bisa melakukan subitasi, kita tidak bisa melakukan estimasi, kita hanya bisa melakukan perkiraan dan estimasi untuk pohon dan marshmallow ini. Jadi, menurut Anda apa definisi dari subitasi? Pak Supriyadi boleh kasih suara definisi dari subitasi? Saya akan coba. Mungkin kalau untuk definisi subitasi itu memiliki pola yang teratur. Itu yang pertama. Kemudian intinya pola teratur, Pak. Harus di Pengelompokan dan pola teratur. Terima kasih, Ya. Pak. Oke, sama-sama. Ada yang punya pendapat lain? Silakan Bapak Ibu kalau yang ada mau memberikan pendapatnya mengenai definisi subitasi itu sendiri. Masih dengan subitasi. Silakan. Ada yang punya pendapat berbeda dengan Pak Supriyadi tadi? Oke, sepertinya sudah tidak ada, Pak Birul. Boleh dilanjutkan mungkin? Sudah tepatkah tadi pendapatnya Pak Supriyadi? Bu Rin ada? Jadi sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Supriyadi? Jadi definisi dari subitasi adalah penilaian angka yang cepat, akurat, dan percaya diri yang dilakukan oleh sejumlah kecil. Dan ini tepat sekali harus diberikan pola seperti yang disampaikan oleh Pak Supriyadi tadi. Kalau tidak diberikan pola, tidak akan akurat. Istilah ini diciptakan pada tahun 1949 oleh L. Kaplan et al. Dan diturunkan dari kata sifat lain subitus yang berarti tiba-tiba dan menangkap perasaan segera mengetahui berapa banyak item yang ada dalam pemandangan visual ketika jumlah item yang ada berada dalam kisaran subitizing. Karena untuk ukuran yang lebih besar seperti pohon dan marshmallow, kita tidak bisa melakukan subitasi, tapi kita bisa melakukan perkiraan atau estimasi. Karena waktu yang tersedia tidak cukup bagi pengamat untuk menghitung secara akurat semua item yang ada. Jadi subitasi itu digunakan untuk mengasah kepekaan bilangan. Semakin sering kita melakukan subitasi, kecepatan dan keakuratan menghitung jumlah kecil item akan semakin cepat oleh siswa. Dan ini sangat membuat kepercayaan diri siswa meningkat dalam melakukan perkiraan dan estimasi. Kenapa perkiraan dan estimasi itu harus dilatih? Karena memang dalam kehidupan kita selalu memakai perkiraan dan estimasi. Contohnya, ketika kita ikut webinar ini, ketika kita tahu jam 9 itu kita sudah mulai webinar, maka jam 8 saya mandi, jam setengah 9 saya sudah persiapan, jam 9 saya sudah ikut webinar. Maka saya perkiraan saya 60 menit saya untuk mempersiapkan semuanya selesai. Kita selalu menggunakan perkiraan. Juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sebagai media pembelajaran bagi guru. Ini adalah subitasi. Kita akan masuk kepada kegiatan belajar. Kita akan masuk ke permainan cawan dan kacang. Permainan cawan dan kacang ini tujuannya untuk melihat jumlah yang hilang. Kita pergunakan ini untuk SD kelas awal. Siapkan 6 kacang atau benda lain dan 1 cawan. Kemudian ajak siswa anak menghitung seluruh kacang. Jadi yang 6 ini kita hitung bersama dengan siswa. Ada 6 ya. Setelah mereka tahu ada 6, minta siswa untuk menutup mata
mereka menutup mata, kita sembunyikan beberapa kacang ke bawah cawan. Kemudian kita minta siswa untuk menebak kacang yang disembunyikan. Tanyakan bagaimana siswa bisa mengetahuinya. Terus kita tuliskan kalimat matematikanya. Contohnya, apakah siswa menggunakan penjumlahan atau pengurangan? Kalau penjumlahan, awalnya tadi 6, sekarang tinggal 2. Jadi, kalau 6 tadi dikurangi 2, di dalamnya pasti di dalam cawan ada 4. Mereka akan menggunakan pengurangan. Kita tidak mendikte mereka. Kita biarkan dia dengan intuisinya untuk membuat kalimat matematika tersebut. Kita tinggal menuliskan kalimat matematikanya. Kita tidak mendikte mereka untuk melakukan pengurangan maupun penjumlahan. Atau ketika dia harus menggunakan penjumlahan, awalnya tadi 6, tinggal 2. Jadi, agar 2 tersebut bisa menjadi 6 kembali, butuh 4. Maka di dalam cawan tersebut pasti ada 4 kacang. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sedangkan untuk kelas yang lebih tinggi, atau siswa CIBI, cerdas istimewa, berbakat istimewa, bisa menggunakan 2 barang yang berbeda sebagai representasi satuan dan puluhan. Contohnya jagung untuk puluhannya dan kacang sebagai satuannya. Jadi di bawah itu ada 23 karena terdiri dari 2 jagung dan 3 kacang. Kemudian kita sembunyikan. Sama seperti yang di awal tadi, beberapa kita sembunyikan, terus minta siswa menebak kacang yang disembunyikan. Tanyakan bagaimana siswa mengetahui, terus menuliskan kalimat matematikanya. Contoh, apakah siswa menggunakan penjumlahan atau pengurangan? Awal dari 23, ada 2 jagung dan 3 kacang, maka 23. Sekarang tinggal 1 jagung dan 2 kacang. Maka tadi yang 2 jagung dan 3 kacang, 2 puluhan dan 3 satuan, kalau dikurangi 1 puluhan dan 2 satuan, di dalamnya pasti ada 1 puluhan dan 1 satuan. Di dalamnya ada 11. Untuk menjadi 2 puluhan dan 3 satuan, kalau itu dikurangi, tadi awalnya ada 2 puluhan dan 3 satuan. Nah, di luar ada 1 puluhan dan 2 satuan. Untuk menjadi 2 puluhan dan 3 satuan, saya membutuhkan 1 puluhan dan 1 satuan. Maka totalnya menjadi 2 puluhan dan 3 satuan. Kita akan coba. Ya. Kacang dan jagung mewakili puluhan. Saya minta 1 volunteer. 1 volunteer. Kan Bapak Ibu yang bersedia menjadi sukarelawan. Itu apa? Kalau Lukman Hakim ya. Apa? Pak Lukman Hakim. Halo Pak Lukman. Halo Pak Lukman. Apa? Halo Pak Lukman. Pak Lukman. Silakan Bapak Ibu yang bersedia menjadi sukarelawan. Pak Lukman sepertinya belum terkoneksi. Budian Saryani. Budian mendengarkan? Saya akan lanjutkan dulu. Saya punya 4 kacang dan 3 jagung. Jadi totalnya
Kalau jagungnya puluhan dan kacangnya satuan, maka totalnya menjadi 34 ya. Kalau 34, sekarang saya tinggal ini. Berapa kira-kira yang dalam kacang? Boleh saya minta satu orang? Halo, selamat siang dari Toraja Utara. Halo, selamat siang. Dari Toraja Utara, Pak. Silakan Bu selfie. Satu puluhan dan 2 satuan, Pak. Terima kasih. Awalnya saya punya 3 jagung dan 4 kacang. Kemudian Anda tutup, saya tinggal ini. Kira-kira berada di dalam cawan ada berapa, Bu Selvi? Halo, Pak. 12, Pak. Ada 12. Yakin? Yakin? Halo? 22 Pak Birul. Pak Billy mengatakan 22. Iya Pak Birul. Bagaimana Pak Billy mengatakan 22? Bagaimana Anda bisa mengatakan 22? 34 dikurang 12. 24 dikurang 12. Pak Billy mengatakan 34. Berarti Pak Billy Ya. sudah melakukan pengurangan. Ya, betul Pak. Pak Billy melakukan pengurangan yaitu 34 dikurangi 12. Dan hasilnya adalah benar 22. Pak Billy sudah melakukan pengurangan, bisa jadi. Bagaimana kalimat matematikanya? Awalnya 34 terdiri dari 30-an dan 4 satuan. Kemudian tinggal 1 puluhan dan 1 satuan, jadi 30-an dan 4 satuan dikurangi seperti yang disampaikan oleh Pak Billy tadi. 1 puluhan dan 2 satuan, di dalamnya adalah 2 puluhan dan 2 satuan. Begitu Pak Billy ya? Ya, betul Pak Birul. Terima kasih Pak Billy. Iya, sama-sama Pak Birul. Rupanya substitusi itu penting kita lakukan untuk mengasah kepekaan bilangan siswa. Semakin kreatif media kita pergunakan, semakin mudah siswa untuk memahami. Dan siswa perlu diberi kebebasan berpikir untuk menyelesaikan masalah, problem solving. Ini adalah link video untuk substitusi. Tinggal nanti kalau Anda diberikan link untuk materi saya ini, tinggal kopikan ke browser Anda di Chrome, Mozilla, maupun di Firefox. Anda akan dibawa ke link YouTube dan masih banyak lagi video tentang substitusi. Demikian materi saya tentang substitusi dan jaman kacang. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, terima kasih Pak Birul atas paparan materinya pada pagi hari ini mengenai substitusi. Selanjutnya kami persilakan. Boleh kan Pak? Buka sesi tanya jawab mungkin? Ya. Kepada Bapak Ibu, partisipan yang berbahagia, jika ingin mengajukan pertanyaan terkait materi mengenai substitusi pada pagi hari ini, disilakan. Silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan boleh langsung mute mic-nya, sebutkan namanya, dan langsung mengajukan pertanyaan kepada Pak Birul. Silakan. Halo Pak Birul. Halo Pak Billy. Saya ini guru kesenian. Jadi saya coba untuk ikut pelajaran Bapak ini. Tadi Bapak menjelaskan teori Bapak tentang kacang dan cawan tadi. Sangat bagus sekali. Ini masih
sekitar bilangan puluhan Pak ya. Tanya saya bagaimana dia dengan kalau misalnya sampai ribuan Pak, bagaimana teorinya? Terima kasih Pak Bili. Untuk ribuan mungkin bisa digunakan di kelas tinggi. Tadi saya sudah merepresentasikan untuk kacangnya adalah satuan, kemudian jagungnya adalah puluhan. Bila Pak Bili ingin meningkatkan menjadi ratusan, bisa kita tambahkan kedelai sebagai ratusan. Kalau sampai ke ribuan, bisa mungkin menjadikan kerikil sebagai representasi dari ribuan. Jadi apabila Anda punya 2 kerikil, maka 2000. Ada 3 kedelai menjadi 300. Anda punya 4 jagung menjadi 40. Dan 5 kacang menjadi 5. Jadi 2345 menjadi 2 kerikil, 3 kedelai, 4 jagung, dan 5 kacang. Baru kita masukkan ke dalam cawan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak. Jelas. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Birul. Terima kasih juga jawaban dari Pak Birul. Ada lagi Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan? Disilakan. Aji Rehena kan? Aji Rehena tentara. Silakan Bapak Ibu. Tinggal ada nih. Masih ada yang mau mengajukan pertanyaan? Pak Birul, saya lagi Pak Birul. Ya, saya merasa tertarik dengan yang disampaikan Bapak tadi. Yang kedua mengenai ini kan tadi sedikit apa tadi Pak Birul? Ya, sedikasi. Yang keduanya tadi itu apa Pak? Perkiraan ya? Cawan kacang. Iya, bukan cawan kacang Pak, memperkirakan apa tadi itu? Yang contohnya kayak ipin. Ya. Itu bagaimana caranya kita untuk meningkatkan minat siswa untuk dia benar-benar bisa percaya diri untuk bisa memperkirakan itu Pak? Ya. Terima kasih banyak Pak Bili. Kebetulan Pak Bili ini adalah orang seni, tahu pola, dan memang harus berpola. Seperti yang disampaikan Pak Supriyadi tadi, dari Tanjung Selalu tadi, bahwa untuk subsidasi memang kita harus berpola. Bila tidak berpola, maka dia tidak pernah menjadikan ujian menjadi subsidasi. Dan ini hanya bisa pada... saya searching dulu. Kecil. Hanya bisa pada bilangan kecil. Contohnya ini. Begitu juga dengan ini. Untuk subsidasi hanya bisa dilakukan oleh bilangan kecil dan harus berpola. Bila tidak berpola, walaupun tidak banyak, seperti marshmallow ini, kita tidak akan bisa melakukan subsidasi. Kita hanya bisa melakukan perkiraan atau estimasi. Kalau kita bisa menggunakan pola tersebut seperti ini bisa terjadi seperti kalau dalam kehidupan nyata adalah seperti kue ini, seperti telur ini, yang menggunakan pola yang seperti disampaikan sama Bu, maaf lupa saya tadi, harus menggunakan pola. Tanpa pola tidak akan pernah bisa kita melakukan subsidasi. Apalagi Pak Bili yang notabene adalah orang seni, tahu pola, tahu semuanya tentang seni, ini akan mudah sekali untuk dilakukan oleh Pak Bili. Kurang lebih seperti itu Pak Bili.
Ya, maksud saya begini Pak Biro. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak punya cara untuk meningkatkan estimasi pada siswa Pak? Kalau kualifikasi kan sudah jelas berpola Pak. Itu pertanyaan saya. Estimasi sebenarnya maaf, memang ini saya potong Pak. Modul ini memang sebenarnya ada yang hilangkan tentang estimasi. Sebenarnya jauh lebih lengkap di modul saya yang aslinya, karena waktunya saya ngerasa pada estimasi. Ini memang saya kaku estimasi. Oh iya Pak. Kita selesaikan ada di sekolah. Oke siap Pak. Kode juga nih Pak. Ini untuk estimasi perkiraan tidak ada di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Cukup Bu Nurhayati? Cukup Pak, sebenarnya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas penyampaian dari Pak Birul. Selanjutnya, apakah ada penyampaian dari Bu Anita? Sebelum kita akhiri, silakan Ibu Anita. Oke, baik. Luar biasa ya pemaparannya tadi. Bapak Ibu, izin menyampaikan, apakah udah jelas banget nih? Tadi Pak Birul menjelaskan, coba responnya di chat, udah jelas banget, sudah betul-betul memahami ya. Pak Birul tadi mempraktekkan gimana caranya dapat menggunakan media pembelajaran. Pak Birul ya. Ini Iya. kelas 1, 3, walaupun bisa dipakai. Oh, oke. Tapi kita pengertian kami kita representasikan untuk ratusan dan dengan Tetapi, oh baik. Tetapi tidak ini ya, tidak masalah apabila kelas atas pun bisa dapat menggunakan ini ya. siap. Baik Bapak Ibu, kembali ke pertama Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini telah kita selesaikan paparan dari Pak Birul yang luar biasa. Di situ Bapak Birul mungkin bisa memberikan tambahan informasi mengenai apa sih itu literasi, apakah apa itu numerasi yang seperti Pak Birul sudah. Bapak kemarin ikuti pelatihannya tentang numerasi itu ya Pak ya, Master of Numerasi sepertinya. Iya, apa sih Pak? Apakah numerasi itu hanya untuk matematika saja Pak kira-kira? Saya ingin diskusi nih. Numerasi memang nanti tidak bisa juga ya, karena bisa jadi Nggak jelas Pak suaranya saya. memang untuk numerasi memang berkutat di matematika, tapi matematika sendiri tidak Oh begitu Pak ya. Oke baik. Jadi seandainya nih numerasi itu
bisa nggak dikembangkan tidak hanya matematika? Berarti bisa Pak ya? Bisa. Oh oke, baik. Terus Pak, ini wacana kalau tentang AKM itu Pak, ada hubungannya kah Pak dengan literasi dan numerasi itu? AKM ini saat ini nih Pak. AKM asesmen kompetensi minimal. Iya Pak. Sepertinya kalau untuk asesmen kompetensi minimal ini penilaian tidak terhadap usia. Sepertinya kalau siswa karena ini Suaranya kurang jelas ya Bapak. Oh gitu. Karena ini Nah, kompetensi siswa tidak benar. AKM tidak benar. Kita materi sangat terkait dengan oh begitu Pak ya. ya. Ini banyak ini nih Pak. Rekan-rekan nih mungkin salah satu media pembelajaran yang Bapak gunakan ini apakah termasuk bisa digunakan untuk apa ya Pak? Istilahnya penilaian kita nanti di AKM ini literasinya gitu Pak ya. Bisa diambil dari situ atau bagaimana? Atau numerasinya aja nih media pembelajaran ini loh. Bu, saya tidak Balita. Oh baik-baik. Ya halo. Saya tidak terlalu mendengar pertanyaan Ibu. Oh oke. Media pembelajaran yang Bapak gunakan saat ini, saya bertanya, apakah itu memang untuk mode atau penilaian numerasi aja gitu Pak? Untuk penilaian numerasinya aja kah? Model pembelajaran yang Bapak terapkan ini, cawan ini? Nah, kalau untuk penilaian cawan berkacang, kebetulan ini hanya numerasi. Oke. Nah, maaf saya belum bisa karena memang hanya membuat kalimat matematika awal Indonesia kalimat B Oh, oke. Bisakah Pak kami diinformasikan nih, kira-kira seperti apakah, gimana dikatakan bahwa soal ini nih mengandung numerasinya ini dapat gitu. Analisis seperti analisis itu kah soalnya, bentuk soalnya Pak maksud saya? Bentuk soalnya itu gimana tuh Pak? Dari awal ketika kita sudah mengatakan bahwa kita melakukan permainan cawan dan kacang, kita sudah sampaikan kepada siswa bahwa kita akan belajar tentang bisa kita masukkan lagi juga Sudah masuk tadi Bu. Apakah mereka bisa bekerja sama ketika melakukan permainan? Apakah mereka bisa tidak egois untuk di PPKI-nya? Apakah bisa menuliskan kalimat matematikanya untuk di bahasa Indonesia ya? Tapi yang paling dominan adalah di matematikanya. Kurang lebih seperti itu, Bu Alita. Bagaimana Bu Anita, sudah jelas tadi jawaban dari Pak Birul? Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin saya yang izin bertanya, Bu, Pak. Oh iya. Saya selaku posisinya selaku orang tua siswa ya, karena PJJ belajar dari rumah. Saya punya 4 anak.
4 anak pada rempong, yang kelas 1 orang, anak kedua, dan kelas 2 anak pertama. Jadi basic saya memang pendidikan agama Islam, tapi kita selaku orang tua harus multi talent, mengajar semua jenis mata pelajaran di saat PJJ. Itulah merupakan salah satu betapa stresnya orang tua. Nah, ketika pelajaran tematik di kelas 2 anak saya itu kan ada penjumlahan atau pengurangan bersusun ya, dalam bentuk ratusan. Nah, pertanyaan saya, apakah media pembelajaran melalui cawan dan kacang ini ataupun yang sejenisnya itu bisa kita praktekkan dengan penjumlahan ataupun pengurangan bersusun, Pak? Mohon pencerahannya, karena terus terang saya basic pendidikan agama Islam, kalau ke umum tuh terutama yang berkaitan dengan matematika agak-agak gimana gitu, kayak belajar kembali. Mohon pencerahannya, Pak, untuk memudahkan kita mendampingi anak-anak. Terima kasih, Bu. Karena ini saya membebaskan untuk permainan cawan kacang kepada anak, kita tidak mendiktenya apakah dia mau melakukan pengurangan dan penjumlahan. Terserah di intuisi dia lebih mudah melakukan apa. Maksudnya, saya akan sedikit saya ingatkan tentang share screen saya tadi. Ini jadi siswa bisa memilih apakah dia mau menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Ini kelas 1 biasanya. Jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4, atau dia merasa bahwa dia harus mudah menggunakan penjumlahan yang tadi awalnya 6, sekarang tinggal 2, untuk menjadi 6 saya butuh 4, maka menjadi penjumlahan. Kalau untuk penjumlahan bersusun seperti yang Ibu inginkan tadi, sepertinya permainan cawan kacang ini hanya untuk operasinya, Bu. Tapi untuk kalimat matematikanya, Anda harus bisa melakukan sendiri seperti ini. Karena kalimat matematika untuk anak kelas 1 dan kelas 2 memang benar-benar butuh untuk dituntun, untuk dimotivasi. Mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Untuk kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3, memang untuk penjumlahan yang bersusun seperti ini, mereka akan sedikit kesusahan. Ini, media ini adalah medianya untuk membebaskan mereka mau menggunakan pengurangan atau penjumlahan. Untuk dipakai yang pragmatis seperti yang Ibu sampaikan tadi, sepertinya kurang tepat untuk melakukan penjumlahan bersusun. Kurang lebih seperti itu, Bu Lia. Baik, Pak, terima kasih informasinya, sangat jelas. Terima kasih mengajukan pertanyaan. Terima kasih juga Pak Birul. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu Anita? Mungkin saya bisa memberikan informasi, Bu Anita. Assalamualaikum. Halo. Salam, silakan, Bu. Oh ya, begini, mungkin untuk cawan kacang ini, media cawan kacang ini adalah penanaman konsep ya Pak Biru ya, penanaman konsep untuk penjumlahan maupun pengurangan bisa kita gunakan cawan kacang. Tetapi sebenarnya bisa kita gunakan juga, ini baru saya terbersit di pemikiran saya bahwa cawan kacang ini bisa juga kita gunakan untuk pengurangan dengan cara meminjam. Bisa seperti yang ada contoh tadi ya, 34 ya Pak ya, 30. Iya. Kemudian hasilnya 12. Kemudian di situ 34 itu, ya mohon maaf, ini ternyata namanya nama suami saya ya.
Oke, saya lanjutkan. 34. Nah, kita bisa mengenalkan kepada siswa bahwa satu buah jagung itu kita tukar dengan, kan karena jagung itu adalah merupakan puluhan. Kemudian kita tukar dengan 10 buah kacang, kemudian kita gabungkan. Karena kalau seandainya misal gini, 34 dikurang 9, otomatis 4 satuan atau 4 kacang tidak bisa kita ambil untuk menjadi 9 kacang. Sepakat. Jadi, seperti itu. Jadi bisa kita gunakan cawan kacang ini, metode media cawan kacang ini untuk penjumlahan dengan cara pengurangan dengan cara meminjam. Seperti itu ya. Jadi kita ambil 1 jagung, kita tukar dengan 10 kacang sehingga menjadi 14 kacang. Seperti itu, sehingga 14 kacang akan bisa dikurangkan dengan 9. Mungkin itu bisa untuk menjawab pertanyaan Ibu yang dari yang tadi ya. Ibu siapa tadi yang sebelumnya yang bertanya tadi seperti itu. Mungkin ya Pak Biro, saya hanya menambahkan sedikit saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu atas tambahannya. Maka dari yang sampaikan betul bahwa ketika satu jagung tadi yang merepresentasikan itu puluhan, kita ganti dengan 10 kacang bila penjumlahannya melewati puluhan. Ya. Terima kasih. Sudah cukup ya Bapak Ibu untuk materi hari ini dan juga sesi tanya jawabnya. Boleh langsung kita tutup ya ini Ibu Anita. Jangan lupa absen. Silahkan absensi diisi juga. Baik, terima kasih Pak Birul, terima kasih rekan-rekan semuanya ya. Wabil khusus terima kasih yang pertama yaitu Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Utara Bapak Dr. Jarwoko MPD. Terus terima kasih juga kepada Bapak Kasubag TU ya, Bapak Dr. Andes Hari Purwanto MSI, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Bapak Firman Nanur. Start. Yes, ada gangguannya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Pastikan untuk tidak lupa mengisi daftar hadir yang linknya sudah bisa Bapak Ibu lihat di kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi data Bapak Ibu dengan benar, mulai dari nama, kemudian jika Bapak Ibu ASN atau PNS, boleh langsung dituliskan nicknya dengan menambahkan tanda petik terlebih dahulu sesuai dengan perintah yang sudah ada di Google Form ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengisikan nama sekolah yang tepat ya, dituliskan dengan benar, kemudian kabupaten, lalu dikirimkan formnya. Dan juga alamat email yang Bapak Ibu tuliskan di Google Form harus alamat email yang benar. Karena Ibu sertifikatnya langsung dikirimkan ke email Bapak Ibu. Ibu Nur, tadi saya keputus ya? Benar Ibu. Terakhir saya nyampaikan apa tadi? Mengucapkan terima kasih Bu kepada LPMP Kaltara. Oh oke, baik. Saya ulangi lagi ya. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah hadir di sini. Ya, terima kasih kepada LPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Kepala, Bapak Kasubag TU, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Firman Nanur, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di Direktorat SMK. Terima kasih Tata Umi dan rekan-rekan semuanya sudah hadir. Teman-teman dari inovasi ya Pak Birul, terima kasih ya udah mengundang rekan-rekan inovasi. Apa kabar? Saya juga ingin sekali ya bergabung dengan inovasi, tapi Tarakan sepertinya belum kena nih ya Pak Birul. Belum dapat nih. Oke, terima kasih rekan-rekan semua partisipan. Jangan lupa kita hadir kembali ya. Kita akan hadir kembali di hari Selasa tanggal 2
Ya, bersama rekan kita Bapak Romudani yang akan kali ini tentang live worksheet ya, di mana akan dipaparkan semua dengan komplit oleh Bapak materi kita nanti. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya tunggu kehadiran lagi di room meetingnya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada